Konnichiwa minasang, kembali lagi bersama saya Lina Fauziades. Saya di sini akan menjelaskan pola kalimat yang ada di bab 26 sampai bab 30. Langsung saja ke pola kalimatnya. Yang pertama, kita bahas yang ada di bab 26. Pada bab 26, ada perubahan kanoke yang artinya bisa. Untuk grup 1, cirinya yaitu vokal I kita rubah ke vokal E. Contohnya ada kiraimas menjadi kiraimas yang artinya bisa membenci. Yang kedua ada mochimas menjadi motemas yang artinya bisa membawa. Kemudian watarimas menjadi wataremas bisa menyeberang. Narabimas menjadi narabemas bisa berbaris. Sumimas menjadi sumemas bisa tinggal. Selanjutnya nakimas menjadi nakemas bisa menangis. Oyogimas dirubah menjadi oyogemas yang artinya bisa berenang. Kemudian yang terakhir ada okosimas menjadi okosemas yang artinya bisa membangunkan. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Selanjutnya ada grup 2. Grup 2 yaitu vokal E kita tambahkan raremas. Contohnya tatemas menjadi tateraremas bisa mendirikan. Ukemas menjadi ukeraremas bisa mengikuti ujian. Nosemas menjadi noseraremas bisa menempatkan. Grup 2 bukan hanya vokal E saja, melainkan ada yang spesial. Contohnya yaitu karimas menjadi kariraremas bisa meminjam. Terus ada tojimas menjadi tojiraremas yang artinya bisa menutup mata. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Selanjutnya ada grup 3. Grup 3 cirinya ada 2 yaitu simas dan kimas. Simas menjadi dekimas dan kimas menjadi koraremas. Contohnya misalkan soji simas menjadi soji dekimas bisa membersihkan. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, untuk pola kalimat yang ada di bab 26, salah satunya yaitu ada pola kalimat mulai bisa. Rumusnya yaitu kata kerja kanokai plus ru atau jiso ditambahkan yoni narimasta yang artinya mulai bisa. Contohnya di sini ada mainichi nihongo o benkyou shite Marisang wa nihongo ga hanaseru yo ni narimashita yang artinya karena setiap hari belajar bahasa Jepang, saudara Mari mulai bisa berbicara bahasa Jepang. Yang kedua ada mainichi chokin shite rinasang wa kurumaga kaeru yo ni narimashita. Karena setiap hari menabung, saudara Rina mulai bisa membeli mobil. Selanjutnya kita bahas yang ada di bab 27. Pada bab 27 ada pola kalimat demi untuk. Rumusnya yaitu untuk kata benda plus no tameni. Sedangkan untuk kata kerja yaitu kata kerja jisokai plus tameni yang artinya demi atau untuk. Contohnya yang pertama yaitu Sorai no tameni nihon de hatarakou to omotte imasu. Artinya, demi masa depan bermaksud bekerja di Jepang. Yang kedua, Kankoku de konsato o chokin shiyou to omotte imasu. Yang artinya, demi menonton konser di Korea bermaksud menabung setiap hari. Selanjutnya kita bahas bab 28. Pada bab 28 ada pola kalimat sodes yang artinya sepertinya atau kelihatannya. Rumusnya yaitu untuk kata kerja maskei, masnya kita hilangin, tinggal tambahin sodes. Untuk kata sifat i juga sama, i-nya kita hilangin, ditambah sodes. Kata sifat na juga, nanya dihilangin,
plus sodes. Untuk kata benda juga sama, plus sodes. Untuk penggunaan kalimatnya yaitu yang pertama, mainichi kanji o oboeru node, kensang wa kanji ga kake sodes. Yang artinya, karena setiap hari menghafal kanji, saudara Ken sepertinya bisa menulis kanji. Yang kedua ada Michi no migi gawa ni restoran wa oishikute yasui sodes. Yang artinya, restoran di sisi kanan jalan sepertinya murah dan enak. Selanjutnya kita bahas pola kalimat yang ada di bab 29. Pada bab 29 ada pola kalimat sodes. Sodes di sini artinya katanya, berbeda dengan bab sebelumnya yang ada pada bab 28. Sodes di sini tidak mengalami perubahan sama sekali. Sedangkan sodes yang pada bab sebelumnya ada perubahan. Kalau di sini tidak ada perubahan sama sekali. Untuk rumusnya kita bisa lihat. Untuk kata kerja kita rubah ke jisokai plus sodes. Untuk kata sifat i dan kata sifat na, i-nya tidak dihilangin, langsung ditambahin sodes. Untuk kata sifat na dan kata benda kita tambahin das sodes. Dan untuk di bawahnya yaitu untuk yang lampau. Untuk kata kerja kita rubah ke take plus sodes. Untuk kata sifat i yaitu kata sodes. Dan kata benda dan kata sifat na itu perubahannya yaitu data sodes. Yang memiliki arti katanya telah. Untuk contohnya di sini yaitu sensu tomodachi ga katta pasokon benri data sodes. Artinya yaitu laptop yang telah dibeli teman minggu lalu katanya praktis. Contoh yang kedua yaitu Riri-sang ni yoru to seren-sang wa tomodachi to eiga kang itta sodes. Artinya, menurut saudara Riri, saudara Seren kemarin telah pergi ke bioskop bersama teman. Terakhir kita bahas pola kalimat yang ada di bab 30. Pada bab 30 ada perubahan siakikei yang artinya menyuruh. Untuk grup 1 ada vokal i kita rubah ke vokal a plus c. Contohnya ada kaimas menjadi kawasemasu. Artinya menyuruh membeli. Mochimasu menjadi motasemasu, menyuruh membawa. Hairimasu menjadi hairasemasu, menyuruh masuk. Yobimasu menjadi yobasemasu, menyuruh memanggil. Tanomimasu menjadi tanomasemasu, menyuruh meminta. Selanjutnya ada yakimasu menjadi yakasemasu, menyuruh membakar. Oyogimasu menjadi oyogasemasu, menyuruh berenang. Yang terakhir ada kesimasu menjadi kesasemasu, yang artinya menyuruh memadamkan. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Untuk grup 2 yaitu vokal e plus sasemasu. Contohnya, asumemasu menjadi asumesasemasu, menyuruh mengumpulkan. Kazoemasu menjadi kazoesasemasu, menyuruh menghitung. Sutomemasu menjadi sutomesasemasu, menyuruh bekerja. Untuk grup 2 bukan hanya vokal e saja, ada yang spesial. Yang spesial untuk grup 2 contohnya di sini ada karimasu menjadi karisasemasu, artinya menyuruh meminjam. Yang terakhir ada abimasu menjadi abisasemasu, artinya menyuruh mandi. Untuk grup 3 ada shimasu dan kimasu. Grup 3 perubahannya shimasu menjadi sasemasu, kimasu menjadi kosasemasu. Kita ke pola kalimat yang ada di bab 30. Di sini ada pola kalimat nani nani ni, nani nani o,
kata kerja siekike yang artinya menyuruh. Menyuruh di sini yaitu menyuruh untuk melakukan suatu kegiatan atau suatu kata kerja. Untuk partikel ni di sini yaitu sebagai orang yang disuruh, sedangkan partikel o yaitu sebagai objek. Pada pola kalimat di sini harus menggunakan kata kerja yang memerlukan objek. Contohnya yaitu soto ni ame no de chichi wa ototo ni mado o shimesasemasu. Artinya, di luar karena hujan, ayah menyuruh adik menutup jendela. Nah, untuk contoh yang kedua di sini yaitu menggunakan kata kerja yang tidak memerlukan objek. Kalau di sini kita menggunakan kata kerja yang tidak memerlukan objek, partikel o di sini sebagai orang yang disuruh, bukan sebagai objek. Contohnya yaitu sukudai o shinai no de sensei wa gakusei o hiroba ni tatasemasu. Yang artinya, karena tidak mengerjakan tugas, guru menyuruh siswa berdiri di lapangan. Penjelasan pada pola kalimat yang ada di bab ini cukup sampai di sini. Sampai bertemu di tugas selanjutnya.